Kita mulai Amin. kajian bahagia bersama Al-Quran yang ke-8 kalau tidak salah Bunda ya. Kita ikut Bunda nomornya. Tentang temanya apa kita serahkan kepada Bunda. Fadal Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah bahagia kita bersama Al-Quran, bahagia dalam tafsir dan tadabbur. Hakikat tafsir dan tadabbur adalah hidayah dari Allah, di mana manusia yang lemah, yang serba kekurangan ini diberi hidayah, diberi pertolongan, taufik, ya, memahami kalamullah. Ya. Bahkan dengan tadabbur tidak saja memahami, ya, dia merasa apakah sedang dinasehati, apakah sedang diberi kabar gembira, apakah sedang diancam, apakah sedang dimotivasi. Itu namanya tadabbur. Ya. Tafsir merupakan salah satu penghasil tadabbur yang lebih bagus. Ya. Walaupun mungkin saja seseorang tanpa tafsir bisa tadabbur. Ya. Contohnya bagaimana? Seseorang membaca tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Tadabburnya adalah siapapun yang ingin merusak Islam, menghancurkan kaum muslimin, ya. Sejak awal Allah sudah jamin akan hancur, akan gagal, rugi. Bahkan nanti ya, di akhirnya juga sama. Sejak awal sudah rugi, gagal, hancur, begitu juga sampai pekerjaan itu selesai. Ya, itu tadabbur. Ya. Inspirasi dari terjemahan, ya, hancurlah dua tangan Abu Lahab, ya, dan sudah hancur. Ya, kan terjemahannya begitu. Ya. Maka ketika ditadaburkan, maka siapapun yang mengikuti jejak Abu Lahab, pasti sejak awal Allah sudah menghancurkannya, ya, walaupun berproses, tapi dijamin akhirnya akan hancur. Nah, itu tadabur. Ya. Maka kalau ingin tafsir, apa yang dimaksud dengan dua tangan Abu Lahab? Ya. Maka itu merupakan istilah bahasa Arab, ya, untuk menjelaskan satu kegiatan. Ya. Yadun itu kan artinya tangan. Ya. Dan siapa yang lagi aktif melakukan sesuatu pasti tangannya tidak berhenti bergerak. Ya. Dan banyaknya dalam Al-Quran ketika Allah menyebut yadun atau
aidikum ya, itu digunakan untuk aktivitas yang negatif. Ya. Apakah di surat Al-Anfal, dzalika bima qaddamat aidikum. Ya, itu akibat yang kamu lakukan. Ya. Ungkapannya dengan itulah yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ya, di surat Al-Hajj, dzalika bima qaddamat yadaka. Ya, ya. Itu akibat perbuatanmu. Diungkapkan dengan kata tangan. Ya. Ya, jadi kata tangan kemudian dipahami sebagai sebuah aktivitas negatif berarti butuh tafsir. Ya. Siapa yang dimaksud Abi Lahab di ayat ini? Maka butuh tafsir. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu istilah bahasa Arabnya kunyah ya. Ya. Seperti Abu Hurairah, Abu Sufyan ya. Maka kalau manusia dipopulerkan dengan kunyahnya pasti punya nama aslinya. Siapa nama aslinya? Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ayah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti kakak beradik. Ya. Sehingga Rasulullah keponakan dari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang disebut Abu Lahab. Jadi itu gunanya tafsir ya. Ya. Jadi andai kata tanpa tafsir, insya Allah ayat Al-Quran itu ya sebagian besar insya Allah bisa terfahami. Walaupun ada yang juga butuh tafsir ya. Ya. Kemudian bagaimana peristiwanya ayat ini turun? Butuh tafsir. Ya. Dalam momen apa ayat ini turun? Butuh tafsir. Ya. Jadi memang untuk menghasilkan tadabbur, ya, mengambil inspirasi dari Al-Quran, memang alangkah sempurnanya jika dipelajari tafsirnya. Ya. Dan kajian-kajian kita, alhamdulillah, ya, selalu memadukan antara tafsir dan tadabbur. Ya. Maka logikanya adalah manusia paham ya penjelasan orang lain saja bahagia. Ya. Manusia memahami penjelasan makhluk aja bahagia. Apalagi Allah mudahkan memahami penjelasan Khaliq, ya, Rabbul Alamin, ya. Enggak bahagia berarti dirinya dengan Allah ada masalah, ya. Jadi bahagianya itu sudah dimulai sejak ya dia selalu berkeinginan untuk faham ayat-ayat Allah. Ya. Dia sudah membayangkan alangkah bahagianya kalau saya paham apa ini maksudnya ayat Al-Hasyr ayat 8 ini. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli dan seterusnya. Ya. Kemudian dia hadir dalam sebuah kajian bahagia. Ya. Setelah itu suatu saat dia tilawah sampai di ayat tersebut teringat kembali. Oh ini ayat yang artinya begini. Ini artinya maksudnya fai. Ya. Fai adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin tanpa harus berperang karena musuhnya takut duluan. Ya. Padahal yang cari gara-gara dia. Ya.
Jadi bahwa memahami Al-Quran harus menjadi kebahagiaan, ya, bisa diambil dari atau bisa difahami dari isyarat kata-kata busyra, ya. Alangkah seringnya Al-Quran menyebut Al-Quran adalah busyra lil muslimin, busyra lil mu'minin, busyra kabar gembira. Ya. Di awal surat, ya, apa di awal surat An-Naml, ya, surat 27. Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin. Ya. Quran itu menjanjikan hidayah dan kebahagiaan. Ya. Kalau diurut lagi, kenapa ada bahagia? Ya karena dia, ya, menemui atau merasakan interaksi dengan zat yang dicintainya. Allah katakan orang beriman itu cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Dulu ketika saya paham bahwa Quran ini bukan masalah bakat nggak bakat, ya, bukan masalah usia, tapi masalahnya ada nggak cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ada cinta, maka dia akan melakukan apa saja untuk Al-Quran. Adapun hasilnya sedikit, hasilnya sedang, hasilnya banyak, itu rizki dari Allah. Ya. Maka saya tulis buku, saya kasih judul, Anda pun bisa menjadi hafidh Quran. Ya. Entah juz 30, entah 1 juz, entah 5 juz, entah 10 juz, pokoknya bisa. Ya. Jadi saya ingin orang beriman mau menganggap yang menghafal itu harus 30 juz. Ya, kalau cuma 1 juz nggak ada gunanya, salah. Ya. Yang penting kamu punya agenda menghafal Al-Quran, dan kemarin sudah kita bahas menghafal dengan penuh bahagia karena sedang intensif bersama zat yang dicintai. Ya. Dan senyum adalah salah satu bukti bahagia. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman di halaman kedua dari surat uh, An-Naml, ya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Ketika Nabi Sulaiman itu melewati, ya, sarang daripada semut, ya, ya, digambarkan seperti sebuah lembah, ya, ala wadin naml. Maka ratu semut itu mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut, silakan kalian masuk ke liang kalian. Udkhulu masakinakum. Ya. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Dan tentu kalau Nabi Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian, dia enggak merasa, dia enggak sengaja. Wahum la yash'urun. Itu Nabi Sulaiman mendengar itu bahasa semut itu. Ya. Hasilnya apa? Fatabassama dhahikam min qawliha. Ya. Nabi Sulaiman pun tersenyum karena ucapan semut. Semut bisa berucap, ya. Fatabassama dhahikam min qawliha. Ya, senyum lebar, ya. Bukan senyum asal gitu, ya. Fatabassama dhahikam min qawliha. Ya. Dan atas nikmat memahami semut itu jadi doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, jadikan semua anggota badanku ini siap bersyukur kepadamu. Ya, ya, syukurnya lidah akan menjadikan lidah selalu
berucap yang diridhai oleh Allah. Syukurnya kaki, membuat kaki siap untuk melaksanakan ketaatan. Syukurnya semua apa bagian dalam diri kita, ya jantungnya, ginjalnya, limpanya, semua untuk ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bersyukur kepada kedua orang tuanya, wa ala walidayya. Ya. Permintaan yang kedua, jadikan aku selalu beramal soleh. Wa an a'mala salihan tardah. Beramal soleh yang diridhai. Ya, ya. Memang ada amal soleh yang enggak diridhai. Ya, ya. Ya amal soleh yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, ngarang-ngarang sendiri. Ya. Wa an a'mala salihan tardah. Ya. Atau amal soleh yang bukan pada tempatnya. Ya, ya. Saking semangatnya, sholat duhur misalnya jam 11. Ya, ya. Amal soleh. Ya. Tapi tidak diridhoi karena belum waktunya. Ya. Baca Quran di WC misalnya. Ya. Maka bukan diridhoi. Ya. Wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika. Dan masukkan aku dengan rahmatmu bersama kumpulan orang-orang yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sekelas Nabi Sulaiman berdoanya seperti ini, apalagi dengan kita. Ya. Betul kita mungkin ya, nilai kesolehannya 5 6, tapi kalau mau bergabung dengan orang-orang soleh, tersyafaati insyaallah. Ya. Itulah pentingnya berdoa wa adkhilni ya birahmatika fi ibadikas salihin. Ya. Berkumpul, berkomunitas, mencintai orang soleh. Ya. Kalau di logikakan apa susahnya? Ya. Tapi kenyataannya memang kalau diri manusia itu tidak menginginkan kesolehan dalam dirinya, ya otomatis nggak bisa. Ya. Jadi karena ada keinginan menjadi orang yang soleh, penasaran gimana supaya jadi orang soleh seperti itu. Ya udahlah minimal bersama orang soleh. Ya. Urusan dunia kan juga begitu. Ya. Karena cintanya dengan bola, otomatis mencintai pemain-pemain bola. Ya. Ya, ada tetangga yang temboknya itu semua isinya gambar pemain bola. Fulan-fulan semua ditempel di temboknya. Saking cintanya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Ya. Manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang dicintai. Ya. Asyahid yang diambil kesimpulan oleh para ulama dari ayat ini. Kalau Nabi Sulaiman paham bahasa semut saja sampai begitu bahagianya, begitu bersyukurnya. Bagaimana dengan orang yang paham kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasa-biasa aja salah, apalagi nggak bahagia, ya. Apalagi ya bawaannya nolak terus, ya. Saking nggak bahagianya bersama kalamullah, ya. Seseorang terlambat, ya, ikut majelis taklim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah terlambat, duduk nggak lama, udah pulang duluan. Ya. Sahabatnya yang lain udah terlambat, ya, tapi masih ingin duduk di depan. Ya. Maka
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari dua sahabat ini. Ya, begitulah ilmu itu katanya ya. Ya. Kalau kamu mau, maka Allah juga mau memberimu. Ya, dia sebetulnya malu terlambat, tapi karena ini ilmu ini, ya, mumpung yang memberi taujih, memberi ceramah, memberi tausiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di depan ada ruang kosong, maka saya harus duduk di depan. Ya. Istilahnya, lamma aqbalallahu alaih. Ketika manusia itu semangat di dalam mencari ilmu, dan salah satu bentuk mencari ilmu itu apa? Memahami, ya, firman Allah, memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bersemangat, Allah pun bersemangat memberi ilmu kepada hamba ini yang walaupun terlambat tapi kepinginnya duduk di depan. Ya. Yang duduk yang sudah terlambat duduk di belakang, pakai pulang duluan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan lamma a'rada anhu. Ya. Karena dia nggak mau. Ya. Ya. Ya Allah juga nggak mau. Ya. Subhanallah ya. Gak kebayang itu ya. Ada orang menghadiri majelis taklim Rasulullah nggak betah. Ya. Ya. Sementara di akhir zaman ini ya ada orang-orang yang begitu semangat menghadiri majelis ilmu, ya betapapun yang memberikan pasti dengan kekurangannya, ya. Yang tidak mustahil antara muwajjih dengan pesertanya mungkin 11 12 gitulah ya, ya. Ya. Tapi karena memang berkumpul untuk majelis ilmu sesuatu yang dianjurkan, maka orang beriman itu bersedia mendengar taujih dari orang-orang beriman yang lain demi mendapatkan ilmu. Ya. Jadi bahagia mempelajari tafsir, tadabbur, ya, itu sudah menunjukkan kesungguhan yang akan menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memahami lagi, ya, ya, yang memberi manfaat, ya. Betapapun manusia itu nggak paham bahasa Arab, ya, nggak tahu kitab Ibnu Katsir itu seperti apa sih, ya, ya. Yang ringkasannya nggak tahu, apalagi yang aslinya. Kitab Fi Dhilalil Quran itu seperti apa sih, ya. Katanya 6 jilid, satu jilidnya bisa 1000 halaman, ya, tulisannya kecil-kecil, ya. Tapi karena cinta majelis ilmu, ya, ketidaktahuannya tentang tafsir, tentang kitab-kitabnya, bahkan tentang ulama-ulamanya, ya. Maka dengan menghadiri majelis ilmu tafsir atau tadabbur, orang beriman itu tidak menjadi buta terhadap tafsir dan tadabbur itu. Ya. Dan alhamdulillah di majelis ini kita pernah membahas tema tadabbur dalam 10 pertemuan. Ya. Wah, itu betul-betul rinci ya. 10 pertemuan hanya bahas tadabbur. Alhamdulillah insyaallah 10 pertemuan bahas masalah benar nggak kita bahagia bersama Al-Quran ini. Saat ini kita belajar bahagia tafsir dan tadabburnya. Ya. Jadi di balik tafsir dan tadabbur adalah paham ayat Allah, ya, paham kalamullah yang harus menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu dalam tafsir dan tadabbur dikatakan, ya, seminim-minimnya, ya, tadabbur manusia terhadap Al-Quran, ya, ataupun tafsirnya
maka terjadi pertambahan cintanya kepada Al-Quran. Ya. Cintanya dia terhadap Al-Quran dari pekan ke pekan meningkat lagi. Karena semakin banyak ayat-ayat yang ya terpahami. Ya. Ketika dampak ini nggak ada, dampak ya, dampak mahabbatullah ya, karena jadi lebih banyak tahu gitu ya. Ya. Oh, pesan Allah di surat ini begini, pesan Allah di Al-Fatihah begini, pesan Allah di Al-Baqarah begini. Ya. Maka bisa merasakan bahagia paham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu sudah teruntungkan manusia itu ya, atau sudah bisa mendapatkan bukti bahwa dia telah terbahagiakan oleh Al-Qur'annya, bukan sekedar tilawahnya, bukan sekedar menghafalnya, tapi juga bahagia paham ya. Karena kalau tema ini ya, tema seperti ini tidak dipahami, tidak sedikit yang sudah hafal Quran, yang sudah rajin baca Quran, tapi kalau diajak, ayo kita belajar tafsir, wah, nyerah duluan dia. Ya. Tidak terlepas dia itu orang terpelajar, bahkan dengan kesarjanaan S1, S2, S3, ya, untuk sampai kepada bahwa paham Al-Quran itu sebuah kenikmatan yang membahagiakan, itu butuh hidayah baru lagi. Ya. Ya. Ya, tidak sedikit ya seseorang yang bahagia dengan istrinya. Ustadz, Masya Allah, istri saya itu dari sejak ada kajian tafsir hari Kamis pagi itu nggak pernah lewat. Ya. Mau di perjalanan, mau apa, tetap diikuti. Ya. Ya. Istrinya, tapi suaminya nggak tertarik sama sekali. Ya. Ya. Bertahun-tahun istrinya dengerin ya, dia sibuk aja yang lain. Ya. Ya, masih bagus kalau dia paham, padahal dia juga bukan pembelajar Al-Quran. Ya, itu hidayah ya. Walaupun insya Allah dia sudah mengizinkan istrinya untuk mendengarkan Al-Quran, itu juga sudah sebuah amal soleh dari seorang suami kepada istrinya, yang kalau mau dia bisa melarangnya, bisa menugaskan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus dia ikuti. Ya, tapi suaminya paham gitu. Ini Kamis pagi waktu untuk istri saya belajar Al-Quran, sehingga dia tidak ingin eh, mengambil waktunya. Ya. Asyahid ya, yang ingin saya ambil pelajaran di sini, ternyata sekedar punya keinginan, punya kemauan untuk memahami Al-Quran ini butuh hidayah baru. Ya. Saya sering berdoa, Allah marhamna bil Quran, maksudnya rahmatilah aku dengan Al-Quran ini, Quran yang bahagia saat dibaca, bahagia saat dihafal, bahagia saat diamalkan, bahagia saat dipelajari. Maksudnya apa? Ya. Jadi kebahagiaan bersama Al-Quran, bersama tafsirul Quran, karena seharusnya membuat manusia lebih banyak paham pesan-pesan Allah. Ya. Begitu juga bahagia memahami Al-Quran itu karena dirinya terlepas dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Di surat Al-Baqarah ya, Allah berfirman begini, wa minhum ummiyuna ya. Al-Baqarah 78 ya. Ya.
di antara manusia itu ada ummiyun. Ya. Dalam bahasa sehari-hari ummiyun itu dulu disebut orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Mungkin sekarang orang yang gaptek ya. Versi Al-Quran ummiyun itu yang banyak nggak pahamnya tentang Al-Quran. Ya. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab. Ya. Disebut ummiyun karena banyak nggak paham tentang Al-Quran. Kenapa Allah istilahkan ummiyun bagi orang yang nggak paham Al-Quran? Yang seharusnya pahamnya itu sudah sampai tingkat aksiomatik gitu ya. Jadi kalau mendengar ayat itu hanya sebuah pengingatan-pengingatan saja ya. Karena semua ayat yang dia dengar itu sudah aksiomatik bagi dirinya ya. Tapi kalau nggak paham, ya kadang-kadang sudah dijelaskan nggak paham juga. Ya sabar aja, insya Allah nanti penjelasan yang kedua, penjelasan yang ketiga. Ya. Karena masih ada unsur ummiyun. Ummiyun itu aslinya oleh orang-orang Yahudi digunakan untuk menyebut bangsa Arab. Ya. Bangsa Arab itu oleh orang Yahudi disebut ummiyun. Kenapa? Karena saat orang Yahudi itu tinggal di Jazirah Arab, ya khususnya di Madinah, dia lihat orang Arab itu hidupnya primitif. Ya. Kenapa primitif? Karena mereka waktu itu belum mendapat wahyu dari Allah. Sementara Yahudinya udah kenal Taurat lama. Ya. Sehingga istilah ini juga digunakan juga oleh Al-Quran untuk mengingatkan kamu dulu itu ketika belum ada Al-Quran ummiyun katanya ya. Surat Al-Jum'ah dikatakan huwallazi ba'atha fil ummiyina ya. Allah lah yang mengutus ya di kalangan orang-orang Arab ya. Istilahnya ummiyin ya. Maka istilah ini dijadikan oleh Allah untuk mengingatkan Yahudi ya. Yahudi, kamu sebetulnya ummiyun juga. Buktinya kamu nggak paham Taurat kan, kitab sucimu. Ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya. Ya. Taunya yang apa? Yang sudah dipalsukan ya. Bukan dari Taurat. Disebut ini dari Taurat. Itu amaniya. Ya. Dan kebiasaan Yahudi seperti itu juga disebut di akhir juz 3 ya. Wa inna fariqam minhum ya yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dia punya penjelasan ini ada di dalam Taurat, padahal nggak ada dalam Taurat. Masyarakatnya iya aja karena yang nyampain adalah ulamanya gitu. Padahal dia nggak tahu ya. Ya. Maka itu merupakan iftara 'ala Allahil kadzib, berbohong atas nama Allah ya. Dan masyarakat yang awam ya pokoknya itu dari ulamanya diterima aja ya. Maka Allah tidak ingin umat Muhammad sebagai ahlul Quran jangan sampai banyak gak pahamnya ya. Sehingga ya, berpeluang untuk juga ditipu seperti itu ya. Nggak ada dalam Al-Quran atau sebaliknya ada dalam Al-Quran tapi nggak ada dalam Al-Quran ya. Masyarakat awam, oh iya itu ngarang aja, yang betul dianggap ngarang ya. Kalau Allah katakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab ya. Tidakkah manusia itu berbahagia ya ketika dia belajar tafsir dan tadabbur paling tidak bobot
ummiyun dalam dirinya berkurang, ya. Seharusnya 100%, sekarang sudah menjadi 90%. Belajar lagi, sudah sudah menjadi 85. Belajar lagi. Ya, tahu-tahu udah 6 tahun ikut kajian tafsir. Tidak mustahil itu sudah, ya, ummiyunnya sudah terangkat, ya. Dari kesabarannya belajar itu mungkin sudah 50%, ya. Tidakkah manusia bahagia? Tidak lagi disebut ummiyun seutuhnya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak lagi la ya'lamunal kitab. La ya'lamunal kitab menjadi orang yang ya'lamunal kitab, ya. Jadi banyak tahu tentang Al-Quran. Ya. Minimal yang sudah dipelajari. Ya. Dia dulu belajar dari Al-Fatihah, dari An-Nas sampai al apa sampai Al-Hasyr. Oh, itu, ya, yang rajin nyatet itu katanya sudah ada 7 buku tebal-tebal satu bukunya. Itu, ya. Belum katanya di laptopnya. Ya. Jadi kalau lupa-lupa tinggal buka bukunya. Ya. Kabarnya seperti itu tuh orang-orang yang, ya, Allah kasih hidayah dan taufik, ya, bahagia dengan kegiatan memahami Al-Quran. Ya. Begitu juga bahagianya belajar tafsir dan tadabbur itu ketika dirinya, ya, tidak lagi disebut oleh Allah bagaikan keledai. Ya. Ya. Di surat Al-Jumu'ah, orang yang tidak paham Al-Quran diistilahkan keledai. Ya. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Orang yang beriman terhadap Al-Quran, ya ini kitab suci, ya ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo kita ikut kajian tafsir, ya. Saya enggak berminat, saya enggak ada waktu, ya. Ya. Besok gitu lagi terus gitu, ya. Sehingga dia bertahan di dalam posisinya sebagai himar, ya. Sehingga mereka yang paham, yang habis mengikuti kajian, paling tidak, ya, terkurangi itu unsur bahwa dirinya dikecam oleh Allah bagaikan himar. Ya, ya. Alhamdulillah, sekian persen saya tahu isi Al-Quran ini. Ya. Apalagi yang punya inisiatif-inisiatif pribadi. Ya. Minimal terjemahan biar tidak terlalu pekat umiyunnya. Begitu juga tidak terlalu pekat sebagai himarnya. Ya. Sehingga tidak saja bahagia saat dia terbantu, ya. Kalau ngaji di sini kan terbantu, artinya kita secara pasif, ya, tiba-tiba dikasih tahu tuh baca Al-Baqarah 78, itu baca Al-Jumu'ah, ya, yang mungkin sebelum orang ngaji mungkin nggak terbayang sama sekali, ya, ada istilah namanya ummiyun, ya. Atau mungkin pernah dengar gitu orang kalau nggak paham Al-Quran disebut ummiyun. Tapi di mana ayatnya? Ya, nggak tahu. Ya, berhadapan dengan Al-Quran 30 juz sebelah mana? Padahal dekat cuma di Al-Baqarah. Ya, yang satunya di Al-Jumu'ah. Ya, jadi tidak saja terbahagiakan karena terbantu, ya, di dalam memahami Al-Quran, bahkan terbahagiakan saat dia berinisiatif sendiri, ya, berinisiatif sendiri, rutin membaca terjemahan.
Ya. Kalau nggak ada dicatat, kalau nggak paham dicatat. Ini saya nggak paham ini apa ini maksudnya. Ya, ya. Seorang muslimah saking rajin bacanya kemudian sampai kepada An-Nisa 35. 35 mengatakan fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhun. Ya, pukullah istrimu itu kalau nggak mempan dikasih nasihat, ditinggal ya, ditinggal di tempat tidurnya, pukul aja. Ya, padahal yang dia tahu, padahal dirinya merasa kalau dipukul itu ya suatu penghinaan misalnya. Ya, maka dia tanya, kok bisa Islam membolehkan seorang memukul seperti ini? Ya, dia garis bawahi satu saat ketemu dengan saya, dia tanya, ini maksudnya gimana Ustaz ya kok? Ya. Ya, kadang-kadang memang perlu begitu. Ya. Ya, bayangkan kalau dia nggak sering baca, mana tahu kalau ada ayat-ayat yang butuh penjelasan seperti itu. Ya. Puncaknya bahagia bersama Al-Quran ketika manusia itu dengan Al-Quran itu ya, ya termotivasi ya, mendapat inspirasi ya. Ya, dulu kita bahas dalam kajian tadabbur kita ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya males jadi semangat, yang tadinya lupa ya jadi teringatkan. Oh begini seharusnya ya, ya, ya. Apa saja ya. Itu kita pakai contoh Abu Talha ya, yang sudah sepuh 90 tahun. Kata dia, ya, saya izinkan saya ikut berjihad. Ke anak-anak, kenapa ya? Ayah kan sudah sepuh, sudah seharusnya istirahat. Ayatnya jelas nih. Laisa 'alal a'ma haraj, wala 'alal a'raj haraj, wala 'alal maridi haraj. Ya. Maka kata ayahnya, tapi Allah menyuruh saya tetap berangkat kok ini. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kamu berjihad ataupun ya, amal soleh apa saja insya Allah juga bisa bernilai jihad ya. Baik dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat ya. Ringan tuh kalian yang usianya masih 30-an, 20-an. Sekolah itu saya yang sudah 80, 90 katanya. Tapi Allah kok masih nyuruh berangkat saya. Maka hasil tadabbur ini membuat anak-anaknya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Istilahnya yang benar ayah saya. Ya udah, ayah minta siapkan semua, akhirnya berangkat ayahnya itu, dan akhirnya di jihad itulah eh, Abu Talha itu menemui syahidnya atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah peperangan di atas kapal sehingga jasadnya ditahan di kapal itu sampai berlabuh baru dikuburkan, dan itu butuh kurang lebih 9 hari di kapal tanpa ada perubahan apapun dari tubuh orang yang mati syahid ini ya, bahkan tidak mustahil yang ada bau harum yang membuat orang lain senang eh, merasakan keharuman itu ya. Begitulah jamaah rahimakumullah gambaran sekilas tentang ya bagaimana seharusnya manusia bahagia dalam memahami kalamullah, baik dari tafsirnya maupun dari tadabburnya insyaallah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bunda setelah saya pas kajian bahagia bersama akhir ataupun tadabbur ini tapi sebenarnya ya. Afwan saya pakai laptop soalnya komputernya lagi tidak stabil.
Ah, apabila ada jamaah yang ingin bertanya langsung, diperkenankan. Boleh Bunda ya. Kurang jelas, Tan. Boleh khususkan, enggak? Baik, Alhamdulillah. Nah, Ustadz, aku berizin bertanya mungkin agak sedikit. Tadi pagi saya ikut kajian Ustadz yang di RKMN yang hari Kamis pagi ya. Saya tidak sempat bertanya. Mudah-mudahan di sini walaupun sedikit temanya berbeda bisa terfasilitasi. Eh, Terkait dengan Islam itu pertengahan Ustadz. Apa kita untuk bidang pendidikan Ustadz, bagaimana kalau untuk bidang pendidikan sekolah gitu misalnya Ustadz. Kalau sekolah itu milik Ikhwa ya, tapi kita berusaha untuk netral, bukan netral sih di hadapan apa masyarakat masyarakat umum kita tidak terlalu terlihat Ustadz bagaimana kepartaian misalnya atau apa ininya kita struktur kita, tapi imbasnya bisa jadi sekolah kita itu jadinya yang orang Ikhwanya rada-rada takut untuk masuk ke kita karena disangkanya kita mungkin bukan ibaratnya orang PKS lah gitu, tapi yang di luar PKS pun jadi takut karena menyangka mereka kita itu ibaratnya PKS nah gitu Ustaz. Jadi pertengahannya itu seperti apa sebaiknya Ustaz sehingga kita tidak terlihat memihak tapi orang juga paham bahwa kita itu siapa atau apa lebih kemana arahnya gitu Ustaz. Mungkin bisa Sudah. dipahami. Pamit, Ya, silahkan lanjut. Akung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf ini tadinya mau tanya tadi pagi ini, tapi tadi yang tanya banyak. Mohon bertanya, Ustaz. Eh, Rasanya kita ini ikut kajian Ustaz ini semakin bahagia saja dengan Al-Quran, Ustaz. Dengan segala Alhamdulillah. keterbatasan, Ustaz. Kalau seperti Abu Tolha ini beliau umur 90 tahun itu beliau berangkat jihad, Zabilullah. Seperti saya ini kan umurnya baru masih di bawah Abu Tolha, Ustaz. Maksudnya mau izin bertanya, Ustaz. Kita kan mencoba menghafal surat itu rasanya kok nempelnya susah sekali, Ustaz. Apakah dibolehkan pada saat Qiyamul Lail kita membaca surat yang sedang kita hafal sambil untuk murojaah gitu, Ustaz. Misalkan kita mau menghafal Ar-Rahman itu lama sekali, Ustaz, tidak nempel-nempel. Bolehkah itu untuk surat Qiyamul Lail kita diulang-ulang itu? Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Silakan Bunda bertanya. hakikat lembaga pendidikan itu ya harus dipahami betul-betul adalah khidmatul Islam wal muslimin. Niat utamanya adalah melayani Islam, bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa dimiliki oleh sebanyak mungkin umat, wabil khusus anak-anak tadi sebagai generasi yang akan datang. Ya, begitu juga khidmatul muslimin, bagaimana sebanyak mungkin kaum muslimin bisa mendapat manfaat dari lembaga ini. Ya, ya. Adapun memperlihatkan identitas ini dan itu ya bebas aja ya. Kalau memang dirasa memperlihatkan nggak ada masalah ya nggak ada masalah. Kalau memang dengan memperlihatkan identitas jadi masalah ya juga jangan nggak usah diperlihatkan. Ya. Yang penting fokusnya adalah melayani umat. Ya. Dan ketika lembaga pendidikan itu sudah fokusnya melayani umat, berarti dia merupakan lembaga dakwah. Ya. Nah, kalau sudah lembaga dakwah, ya siap-siap dengan segala dinamikanya, tantangannya. Ya. Jadi kalau kamu kemudian merasa sedih, ya gara-gara eh, nggak kelihatan identitas atau kelihatan terus orang nggak mau sama lembaga itu, ya
gara-gara memperlihatkan atau tidak memperlihatkan, ya. Maka seharusnya orang beriman itu minimal biasa-biasa aja, ya. Nggak usah sedih, karena kalau sedih atau menyesal misalnya, lah kamu ini berdakwah atau berbisnis, ya. Ya, kalau berbisnis wajar lah. Ini sudah dimodali 1 M, ternyata nggak balik-balik. Nah, kalau pendidikan tuh aslinya melayani, ya. Karena melayani otomatis bernilai dakwah. Karena bernilai dakwah ya dengan resikonya, ya. Ada yang ketahuan identitasnya justru masyarakat rame-rame, ya. Wah, di situ itu bagus tuh, ya. Nggak peduli mau identitasnya apa, kalau orang tahu di situ ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Jadi ini kembali nanti kepada sejauh mana, ya, Allah berikan hidayah kepada umat itu untuk menikmati lembaga pendidikan itu, ya. Dan disitulah letak keberkahan lembaga pendidikan, ya. Kalau semuanya dihitung dengan hitungan bisnis, ya, ini setahun berapa ini, tahun depan berapa ini, oh tahun depan kok merasakan penyusutan ini, ya, penghasilan dan seterusnya, ya, maka khawatir, ya, itu menutupi khidmatul Islam wal muslimin itu. Walaupun ketika tujuannya utama aja melayani, ya, tidak mustahil memang ikut di dalamnya apa yang disebut dalam, ya, qadirun alal kasab, ya, ya, juga memberi manfaat, menambah pemasukan, itu juga nggak salah. Yang penting bukan itu yang diutamakan, ya. Jadi nanti ini jangankan masalah identitas organisasi atau partai, kadang-kadang orang suka takut sampai dengan identitas keislaman, ya. Aduh, namanya yang terlalu Arab-Arab nanti nggak laku misalnya, ya. Ya. Ya kalau mau ya nggak apa-apa, mau pakai nama misalnya, ya, Sanggar Ilmu gitu, nggak mau pakai nama-nama ke Arab-Araban. Tapi bukan tujuannya justru untuk takut kalau dikasih nama, apa ini namanya, lembaga pendidikan, Nurul Ilim misalnya, ya. Wah, nanti orang nggak mau, takut, ya, kan, ya. Jadi yakinlah kalau sudah niat, ya, niat untuk melayani umat, ya, apapun yang menjadi keputusan syura di lembaga itu, insya Allah, ya, nggak ada masalah, karena yang akan ditolong oleh Allah adalah misi pendidikan itu apa, ya, bukan dengan satu identitas atau tanpa identitas, ya, itu hanya sebuah teknis dalam perjalanan sebuah lembaga itu, tinggal dilihat aja, ya, tepatnya gimana, ya, namanya beristihad, mereka reka, ya, kadang-kadang oh ternyata tepatnya nggak usah diketahui identitas, sudah pokoknya Islam aja umum gitu, ya. Di tempat lain justru kalau tahu, ya, sebagian masyarakat kalau tahu identitasnya partai fulan, udah, ya, insya Allah amanah misalnya, ya, insya Allah mengajarkan Al-Quran dengan baik, ya, bisa seperti itu, ya. Iya, memang sering saya katakan, ya. Jadi ketika Al-Quran itu atau menghafalnya itu menjadi agenda pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalahnya bukan lagi targetan-targetan, ya. Saya setahun ini dapat berapa juz, atau saya menjadi orang yang cepat menghafal atau lambat menghafal. Targetannya alhamdulillah, ya. Walaupun belum berhasil nempel ayat ini, tapi saya sudah berusaha 1 jam misalnya. Itu mahal sekali, itu bisa duduk 1 jam ngulang-ngulang, ya. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, diulang-ulang lagi. Ayo setorin,
nggak tahu kemana ya. Nah, Ya nggak apa-apa, bersyukur kepada Allah. Nggak semua orang mau begitu, itu nggak semua orang. Kamu dimudahkan oleh Allah duduk hanya untuk ya mencoba lagi ya, ya. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an. Apaan tuh muka ya, ya. Wa tasdiyah ya. Hasilnya mana? Coba storyin, nggak bisa. Ya iya. alhamdulillah kamu sudah ya. Tinggal mengkiati boleh ya. Eh, Misalnya mengkiatinya menyadari kemampuannya ya. Orang seperti saya misalnya, ayat itu bisa nempel di lidah ya. Ternyata kalau sudah 10 jam misalnya, nah, itu penting ya. Ya. Misalnya hari ini sejam, besok sejam, 3 hari lagi sejam ya. Begitu 10 jam misalnya, dia jadi apa? Jadi terasa betul-betul ayat itu sudah bisa diucapkan ya setelah 10 jam. Ya udah, kalau sudah tahu begitu ya pegang tuh ya. Orang sekelas saya ini setiap menghafal satu halamannya butuh 10 jam ya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita nggak nempel itu karena kita suka ngukur orang lain ya. Orang lain tuh kalau menghafal 2 jam udah hafal. Lah saya ini sudah 5 jam kok nggak hafal-hafal ya. Padahal Allah hanya ingin eh, dia itu bersama Al-Qur'annya lebih banyak lagi sehingga butuh 10 jam. Ya. Dan tentu yang ini cukup 2 jam hafal, ini 10 jam hafal. Jangan dikira yang 10 jam itu waktunya sia-sia, usianya sia-sia. Enggak, semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua dicatat oleh Allah, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba ya. Bisa jadi 10 jam itu kira-kira total pembacaannya katakan 100 kali misalnya. Yang 2 jam itu totalnya 20 kali. Ya pasti beda dong pahalanya di sisi Allah. Yang ini 100 kali, ini 20 kali. Dan itu harus menjadi kebahagiaan. Ya, bukan malah nyesel. Ya, ya apa nih orang kau saya ya. Padahal manusia itu punya semangat, punya kemampuan bisa begitu. Itu mahal itu. Ya, nggak semua orang punya kemauan gitu. Ya. Jadi penting dalam menghafal Quran jangan ngukur orang lain, udah ukur dirimu sendiri ya. Ya. Atau dihitung dengan ukuran hari bisa ya. Ya. Saya itu bisa hafal kalau sudah sepekan misalnya ya. Atau kalau sudah 10 hari ya. Jadi jangan ngomong nggak nempel dulu sebelum kita tahu kemampuan saya ini berapa ya. Salah seorang murid saya katakan ya, coba kamu tes dirimu. Ya. Surat yang tersusah di juz 29 itu apa? Surat Al-Jin katanya. Ya. Coba kamu gak usah ngapal, baca aja. Ya. Kira-kira bacaanmu itu bisa menghasilkan hafalan setelah berapa kali? Maka dia bersabar dia. Ya. Ya. 1 kali dicoret. Ya. 2 kali dicoret. Dia contreng. Ya. Kesimpulannya dia menemukan 50 kali baru ya surat Al-Jin tuh udah terbayang semua bahkan sudah ya semi hafal gitulah qul uhiya ilayya annahus ya. Ya udah kalau kamu sudah tahu 50 kali Al-Jin aja 50 kali berarti kalau Al-Muluk mungkin bisa 30 kali ya. Kalau sudah kamu tahu 50 kali maka jangan ngomong susah nempel sebelum 50 kali ya. Nah, bacalah. Karena itu kita penting tahu ya rizki kita terhadap Al-Quran khususnya menghafal itu berapa kali baca, berapa kali pengulangan ya atau hitungan jam perlu berapa jam ya sehingga kita tidak mudah me, apa ya katakan memvonis diri kita dengan vonis-vonis yang nggak beralasan ya. Eh, ada yang mengatakan, oh, mungkin usia saya segini.
ya. Usianya berapa? Misalnya 70. Memang yang 20 udah pasti menghafal kan enggak juga, ya. Betapa banyak yang 20 pada enggak tertarik menghafal. Nah, kamu 70, ya, tertarik menghafal. Ini kalau bukan pertolongan Allah enggak mungkin, ya. Jadi hargailah pertolongan ini dengan apa? Kesabaran, ya. Ya, selanjutnya, ya, yang namanya sholat sunat itu untuk bacaan Qur'annya memang bebas, ya. Yang nggak menghafal pun boleh aja kalau mau, karena ini sholat tahajud saya ingin baca begini, ya. Ya. Walaupun ya sedikit mengurangi kualitas. Kenapa? Karena tidak ada contohnya sejak zaman dahulu orang baca Quran dengan orang sholat malam dengan baca, ya. Ya, cuma mengurangi kualitas aja. Kalau soal sah pasti sah gitu, ya. Ya, 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 semoga listriknya nggak mati, ya. Atau kalau pakai HP, HP-nya nggak lowbat gitu, nggak, ya. Insya Allah aman kalau, ya. Ya, masalahnya itu. Walaupun tetap saya anjurkan memang supaya kamu tidak terlalu ketergantungan. Tiap mulai harus nyari Quran, ya cuma mau nyari Quran, ya. Kalau bisa, kalaupun bacanya satu surat atau sekian halaman yang terus diulang-ulang aja, ya. Misalnya dia bacanya dari Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai surat Nuh misalnya. Ya udah itu aja, besok baca itu, besok baca. Tujuannya apa? Siapa tahu kalau sudah 100 kali baca, ya, dirinya sudah dalam semi hafal, ya. Dan orang kalau sudah semi hafal, maka menghafal itu menjadi suatu yang mudah. Dan kalau sudah mudah, terasa bahagianya. Ya Allah, kok orang seperti saya bisa hafal juga, ya, ya. Padahal tidak terlepas karena usaha-usaha yang telah dilakukan, ya. Apakah sengaja dia mengulang-ulang ayat tersebut, apakah dia selalu baca, ya. Maka apalagi terhadap hasil hafalan, ya. Saya sudah hafalkan Ar-Rahman ini tapi kurang lebih katakan baru 50%, ya. Maka bisa aja cuma dipegang saja. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Gak keluar apa setelah itu, ya. 'Allamahul bayan. Dia buka asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nyangkut lagi. Apa ya kelanjutannya? Diulang lagi. As-sama wa rafa'a wada'al mizan. Buka lagi. Alla tadghaw fil mizan. Ya enggak apa-apa, ya. Insya Allah besok gitu lagi. Kalau tadi nyangkutnya, macetnya ada 10 kali. Insya Allah besok, ya, mungkin 9 kali, mungkin 8 kali. Besok coba lagi, coba lagi. Insya Allah Ar-Rahman menjadi satu ayat, ya, ya. Apalagi, ya, ketika itu dihafal oleh orang-orang yang sering dianggap oleh manusia, apa iya orang seperti kamu hafal, ya. Walaupun saya lihat orang itu sering dioptimisin hafal itu karena apa saja, ya. Dulu saya punya murid yang hafal 30 juz padahal dia di MIPA istilahnya, ya. Jadi kesehariannya dia belajar gitu, ya. Belajar, ya, ilmu yang gak ada hubungannya dengan syar'i, berhasil 30 juz. Wah, itu jadi inspirasi yang lain. Oh, ternyata bisa, ya, ya, ya. Ada lagi, ya, hafal Quran padahal dia pejabat, ya, pejabat tinggi di sebuah perusahaan telekomunikasi terkenal, ya. Ya. Wah, itu jadi ini, ya. Jadi penting setiap kita memang, ya, ya, dengan jumlah sedikit atau jumlah banyak bisa menjawab, ya, kepesimisan orang, ya. Katanya kalau 60 itu udah nggak mungkin lagi, nggak, saya bisa, ya, ya. Terlepas nanti bisanya itu
Ar-Rahman misalnya 6 bulan misalnya ya. Pada akhirnya hafal cuma ya eh, apa eh, dia harus bersabar dalam waktu yang lama misalnya. Itu lebih baik daripada dari awal sudah memvonis dirinya. Mana mungkin orang seperti saya hafal. Padahal belum melakukan apa-apa. Udah vonis duluan, udah pesimis duluan. Ya. Jadi tidak mustahil ketika diri kita sering dipesimiskan oleh, disikapi pesimis oleh orang lain. Tapi suatu saat orang tahu, si fulan ini ternyata hafal Ar-Rahman. Oh, Masya Allah, bisa juga ya seperti itu. Terus jadi inspirasi orang lain. Wah, saya nggak mau kalah. Maka pekerjaan itu sendiri berarti menjadi dakwah di jalan Allah. Nggak perlu ngajak, ayo ngapal-ngapal misalnya ya. Ya, tapi cukup orang tahu beliau itu sudah hafal tuh. Wah, itu sudah ya. Apalagi kalau dia ngajak ya. Ya, jamaah saya bukannya orang yang mudah menghafal ya, tapi alhamdulillah kalau Ar-Rahman aja sudah hafal ya. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman. Ya. Jadi penting seseorang kembali lagi mengetahui untuk versi dirinya itu hafal itu perlu berapa kali baca atau berapa jam atau berapa hari atau berapa pekan atau berapa bulan ya. Jangan sampai terjebak ngukur orang lain melulu ya. Padahal siapapun yang menghafal pasti ada kerja kerasnya. Kerja keras itu yang nggak pernah dilihat oleh orang ya. Taunya hasil, taunya hasilnya, Masya Allah ini orang ayat aja apa tahu. Padahal untuk seperti itu kayak apa dulu kerja kerasnya. Itu yang nggak pernah diketahui. Ya. Ya, jadi insya Allah kerja keras untuk hal-hal seperti inilah. Tentu kerja kerasnya juga satu orang dengan yang lain beda-beda. Ada yang menyiapkan waktu sehari sampai 10 jam itu anak muda ya. Ya, kita-kita yang sudah misalnya di atas 40, 50 ya. Andai kata sehari sejam saja rutin itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang ya, yang menginspirasi orang lain ya. Tidak hanya dia yang bahagia, orang lain ya. Ya ada murid saya juga di Bandung itu ibu-ibu ya mulai menghafal usia 50, hatam usia 60 ya. Dia nggak niat apa-apa kecuali niatnya ibadah-ibadah aja. Siapa tahu saya di usia 60 dipanggil oleh Allah ya. Maka ya insya Allah semoga menjadi bentuk husnul khotimah saya. Ternyata 60 masih sehat, masih segar bugar ya. Oh, akhirnya diundang sana, diundang sini, minta penjelasan, minta ya sharing pengalaman. Gimana ibu sudah 50 tahun, 10 tahun bersabar tuh bagaimana ya? Ya, ada suami, ada anak dan seterusnya ya. Ya, akhirnya jadi ya, tidak saja dirinya yang mengambil manfaat, bahkan orang lain juga mengambil manfaat ya. Orang yang tadinya pesimis, orang yang tadinya nggak ada harapan, tapi ada hamba Allah yang lain sudah membuktikan. Nih saya mulai hafal 50 tahun. Allah takdirkan 60 tahun, selesai 30 juz. Ya, ya. Ada lagi murid saya juga pensiunan angkatan udara. Ya. Sama niatnya seperti itu. Saat saya menghafal, siapa tahu ini menjadi pengantar saya husnul khotimah. Benar ya. Ya, tapi cara menghafalnya cukup cepat ini. Dia. Usianya sudah sekitar mungkin waktu itu sekitar 69 ya. 69 Sama. ya. 69 72 hatam 30 juz. Ya. Masya Allah. 72 hatam. Terus nggak lama setelah hatam itu ya Allah panggil ya. Ya Allah. Eh, Masya Allah. ya insya Allah sesuai niatnya gitu ya. Ya, ya dulu mungkin yang tinggal di Bandung ada masjid namanya Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu tempat saya tiap tahun ya, jadi imam Qiyamul Lail 30 juz. Ya, ya tentu dengan asisten yang ada. Ya, dulu memang pusat menghafal segala usia ada di situ ya.
yang anak, yang remaja, yang orang tua, yang udah sepuh semua ada ya. Walaupun sekarang sudah dilanjutkan oleh ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Gunda, ada 3 pertanyaan, boleh saya bacakan sekaligus, Gunda? Iya, silakan. Nah, yang pertama, saat dalam sholat, apa yang harus terlintas dalam pikiran, tafsir atau tadabbur? Pertanyaan pertama itu, Gunda. Kedua, semangat tilawah, belum bisa membayangkan tafsir maupun maknanya karena fokus pada tajwid dan tahsinnya. Ini bagaimana, Gunda? Jadi karena masih fokus dengan tahsin, jadi belum kebayang untuk tadabbur pun tafsir. Ketiga, pertanyaan dari kota Mekah nih, Gurda. Bu Indri lagi di sana. Eh, Berjamaah, imamnya di Masjidil Haram, eh, makmumnya di hotel, Gurda. Suaranya terdengar, gerakannya terlihat lewat TV, Gurda. Boleh nggak, Gurda, gitu? Bu Indri nih, Masya Allah, Barakallah. Silakan, Gurda. Ya, insya Allah selama memang ya antara makmum yang di soft awal sampai hotel itu nyambung misalnya ya, di Zam-Zam Tower saya kira itu nyambung ya. Ya, nggak tahu kalau selain itu ya. Kalau selama makmumnya nyambung maka nggak sah aja itu ya. Ya nggak boleh tuh kalau nggak nyambung ya. Dengan Masjidil Haram 2 kilo misalnya sholat ya, bermakmum Masjidil Haram pakai pakai televisi, pakai CCTV ya. Ya itu yang nggak bisa. Tapi kalau nyambung seperti hotel-hotel yang ada di sekeliling itu ya sangat mungkin insya Allah. Ya. Iya, memang bagi yang belum belum masih dalam proses pembelajaran wajar lah ya ketika eh, apa ketika membaca nggak terbayang ya. Kalau menghafal tentu fokusnya kepada hafalannya. Kalau yang tahsin fokus berarti ya. Wajar kalau belum tadabburnya. Solusinya gimana? Ya harus ada waktu khusus tadabbur ya. Ya. 10 menit, 15 menit ya. Lakukan betapapun sesingkat mungkin ya. Dengan bertanya misalnya ya. Saya paham gak ayat ini sih ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Ketika saya belum paham, berarti saya harus cari paham. Ya. Ya. Apa aja yang menurut dia ayat ini kok aneh banget ini, apa ini maksudnya ini? Ya. Baik dari juz 30 atau juz-juz yang lain. Ya. Maka insya Allah apa yang diistihadkan oleh hamba-hamba Allah untuk mengadakan kajian Zoom ini, ya, menurut saya sudah sebuah uh, hadiah, hadiah yang sangat berharga, qayyimah istilahnya ya di sisi Allah, di mana kita mau tidak mau memang pasti diajak tafsir dan tadabbur dalam kajian ini, ya. Ya, sebagian kita ada ngikutnya kemis doang, ya. Ya. Andai kata cuma kemis doang itu saja, itu insya Allah ya sudah mencukupi bahwa dia bukanlah orang yang tidak peduli dengan Al-Quran ini, baik secara tafsir maupun secara tadabbur. Ya. Bahkan di antara kita, Masya Allah ya, sepekan semua diikuti. Ya. Saya itu kalau Senin pagi tafsirnya tafsir ya, Al-Mu'minun. Selasa tafsir Al-A'raf. Rabu tafsir eh, apa Rabu itu ya, tafsir Sabtu ada Toha ya. Asyura itu Rabu ya. Kamis ada Al-Hasyr ya. Jumat ada juz 30 ya. Sabtu juga. Ahad itu pemahaman setiap surat secara global ya. Jadi eh, ada sebagian kita yang Masya Allah semua diikuti
Itu kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin itu orang. Sementara di tempat lain ada orang yang udah yang namanya belajar agama itu ceramah aja. Ceramahnya harus ceramah yang lucu-lucuan gitu ya. Ada hatta itu juga nggak suka. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ya sepanjang sepanjang hari sepanjang pekan diikuti dan sekian tahun dia bersabar itu ya. La haula wala quwata illa billah, itu semua nggak mungkin kalau bukan pertolongan Allah ya. Maka insya Allah dengan eh, mengkaji bersama seperti ini mengatasi ketika kita baca sendiri, ketika kita lagi tilawah sampai di ayat yang dimana kita pelajari ya, ya. Apalagi kita dalam belajar itu gak pakai target udahlah. Kalau memang butuh satu ayat aja untuk kita pelajari ya satu ayat ya, supaya nyambung ke berbagai ayat ya, ayat ini ya, sehingga tidak mustahil satu ayat yang kita pelajari fokus itu ketika kita gunakan untuk menghafal juga akan lebih mudah untuk dihafal ya. Bandingkan menghafal ayat yang masih gelap sama sekali, nggak ngerti apa ini maksudnya. Ya. Dengan menghafal ayat yang tadi pagi baru kita kaji nih, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Itu pasti beda rasanya, beda bobot kemudahan yang dirasakan insya Allah ya. Demikian Ibu-ibu jamaah rahimakumullah kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wabarakatuh. masalah Ustaz. Semoga sehat selalu Ya, Ustaz. iyyakum, Salahnya Ustaz. iyyakum, iyyakum, Jazakumullah, Bunda. iyyakunna semua, iyyakunna. Baik, jemaah demikian kajian kami sore bahagia bersama Al-Quran. Bahagia dalam tadabbur dan tafsir sudah kita simak. Kita akan ikuti kembali bahagia berikutnya ya. Sesi ke-9 nanti kita belum tahu apa yang akan disampaikan Bunda. Semoga kajian hari ini menambah poin-poin kebahagiaan kita setelah tilawah, setelah menghafal dan seterusnya. Dan kita lebih merintis kebahagiaan itu waktu demi waktu, karena bahagia itu nggak bisa dipaksakan, kadang-kadang dia harus butuh proses ya, butuh pemahaman, butuh penghayatan, dan butuh hubungan hati dengan Al-Quran. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan. Tadi Gurunda kan menyampaikan ada pernah mengkaji 10 tadabur dalam sekolah tadabur di RKS dulu ya. Masih ada channel YouTube-nya. Makanya saya menawarkan yang mau link 10 kajian tadabur. Tadabur itu seperti apa aja syaratnya, itu ada dibahas di dalam itu. Silakan aja nanti, boleh Japri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Meta, sehat selalu Ustaz. Semua jamaah sehat semuanya. Allahumma amin. Dimudahkan, sehat. Amin. Yang di Mekah jauh di sana, Masya Allah. Live statement. Ini tadi mau nyambung sama yang dari Kendal tadi. Nomor WA-nya berapa itu? Oh, nanti nanya ke saya, ada. Iya, kan Oke, ada saudara. terima kasih, Kong. Yes, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.